Ibu Bapak yang saya hormati, eh, pada hari ini kita akan membicarakan tentang media pembelajaran ya. Walaupun itu nampaknya sudah tidak asing lagi untuk kita sebagai pendidik, namun hari ini kita mereview kembali tentang wawasan kita tentang media pembelajaran. Dari tema Bapak dan Ibu bisa kita ambil kata kuncinya ada dua yang pokok ya. Yang pokok ada dua. Yang pertama adalah tentang media pembelajaran. Yang kedua adalah tentang pengetahuan kognitif ya, kognitif siswa. Oke. Baik Bapak Ibu, bagaimana kabar Bapak dan Ibu? Alhamdulillah. Kita untuk mengawali biar semangat ya Bapak Ibu. Tepuk semangat bisa ya? Belum. Tepuk semangat Bapak. Gitu ya. Oke. Pramuka. Oke, kita mulai Bapak Ibu ya. Kita tepuk tangannya. Tepuk semangat Bapak. Kita harus tetap semangat Bapak Ibu walaupun masa pandemi, kita tidak boleh kemudian kita mengalah pada keadaannya. Tapi kita dengan new normal kehidupan ini supaya tetap berjalan, berlangsung gitu ya. Dengan kita senantiasa untuk bisa melakukan kegiatan dengan menjaga protokol kesehatan. Ya, ini Mas Imam sudah melaksanakan kegiatan itu. Dan memang semua tidak bisa tertampung, akhirnya banyak yang ikut melalui Instagramnya Mas Imam. Bapak. Baik Bapak dan Ibu, tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Imam, saya nama Trikuat ya. Saya alamat di Sukoharjo Bapak Ibu. Sukoharjo itu Solo ke selatan arah ke Wonogiri. Nanti sana ada nama Sukoharjo ya. Kemudian sehari-hari saya bekerja di UAD. UAD itu Universitas Ahmad Dahlan. Sebelum ke UAD saya sama dengan Bapak Ibu, saya juga sebagai guru dulu. Saya diangkat PNS itu tahun 87 ya, 87. Terus saya resign dari PNS itu tahun 2016. Begitu resign dari PNS, saya masuk ke UAD sebagai dosen di pasca sarjana UAD. Saya selama PNS 29 tahun Bapak Ibu, 87 sampai 2016 kan 29 tahun lebih sedikit ya, lebih sedikit. Itu saya jalani 9 tahunnya jadi Wakasek kurikulum, yang 20 tahunnya saya kepala sekolah. Jadi kalau berhubungan dengan Bapak Ibu, saya sudah terbiasa ya mengelola sekolah selama 20 tahun di Solo, di SMA Muhammadiyah 1 Solo dan di SMA Muhammadiyah 2 Solo. Dua sekolah itu yang saya pernah jadi kepala sekolah selama 20 tahun. Setelah saya resign, karena saya ingin memberi kesempatan pada teman-teman ya yang supaya bisa maju ke kepala sekolah, karena kalau saya di situ terus biasanya ya di sekolah swasta itu dipandang memenuhi syarat itu biasanya sampai bertahun-tahun, tapi saya tidak mau. Akhirnya saya minta resign jadi pegawai negeri, jadi pensiun dini. Tapi ini jangan diikuti Bapak Ibu. Ya, pensiun dini ini saya harapkan jangan diikuti ya. Saya punya pertimbangan yang lain karena saya punya ijazah S3. Supaya saya manfaat, ya akhirnya saya harus pindah ke perguruan tinggi. Nah di perguruan tinggi ini kembali ke nol Bapak Ibu. Saya tidak bisa melanjutkan karir saya PNS-nya. Jadi PNS berhenti ya berhenti. Masuk UAD ya kayak dosen baru itu. Walaupun umurnya sudah 57 pada waktu itu, ya tetap itu dianggap sebagai dosen muda. Dosen muda yang baru saja masuk. Sehingga golongan saya sekarang ini menjadi 3C, dari 4A menjadi 3C ya, tidak apa-apa, jadi masalah ya.
sudah diniati gitu ya. Sudah diniati. Kalau tidak begitu mungkin tidak bertemu dengan Bapak Ibu ya. Iya, kalau jadi kepala sekolah itu ya nongkrong aja melulu di sekolahan. Tapi kalau dosen itu bisa jalan-jalan ya. Bisa jalan-jalan. Apalagi sekarang modelnya daring, jadi mengajar dari Cilacap pun jadi ya. Tidak masalah ya. Oke, Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan materi. Sebagai pendahuluan Bapak Ibu, saya sampaikan, saya mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Anies ya, Pak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan yang pernah menjadi Menteri Pendidikan ya, sekarang yang jadi gubernur itu. Tapi kata-kata Pak Anies ini sangat cocok dengan jalan pikiran saya, maka senantiasa saya kutip gitu ya. Pak Anies mengatakan yang pertama bahwa pendidikan itu tentang masa depan. Ya, kita semuanya mengakui bahwa pendidikan itu adalah untuk masa depan generasi anak bangsa ya. Jadi anak-anak yang kita didik sekarang ini nanti kita persiapkan untuk mengganti pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang, melanjutkan keberlangsungan daripada negara kita. Kemudian pendidikan adalah menumbuhkan, bukan membentuk. Nah, ini yang istilah yang mungkin Bapak Ibu kenapa itu dibedakan. Nah, Pak Anies membedakannya begini. Kalau membentuk itu seakan anak-anak itu tidak punya potensi gitu. Jadi kalau membentuk itu seakan anak punya potensi, padahal anak kan punya potensi. Jadi yang benar di pendidikan itu bukan membentuk, tetapi menumbuhkan. Menumbuhkan itu potensi yang sudah ada dikembangkan, ditumbuh kembangkan gitu ya. Hasilnya dikembangkan. Ya, kita tugasnya adalah menumbuhkan itu, menumbuh kembangkan itu. Dari potensi itu menjadi prestasi. Jadi istilah di pendidikan itu yang tepat adalah menumbuhkan. Jadi kalau kita menyebut karakter ya berarti menumbuhkan karakter. Guru itu menumbuhkan karakter, bukan membentuk karakter. Ini istilah yang saya setuju dengan Pak Anies. Kemudian juga beliau mengatakan bahwa siswa itu ibarat semacam biji ya, semacam biji. Biji itu nanti akan menjadi pohon yang rindang, yang kuat, yang bermanfaat, yang banyak buahnya ya. Itu tergantung dari tempat persemiannya. Kalau tempat persemiannya subur, nah insya Allah nanti biji itu akan menjadi pohon yang kita harapkan tadi. Tetapi kalau tempat persemiannya itu tidak subur atau gersang atau kering ya, sehingga biji yang ditaruh di situ itu kalau toh bisa tumbuh, tapi tumbuhnya itu tidak seperti yang kita harapkan ya. Oleh karena itu siswa kita itu ya tergantung dari tempat persemiannya. Di mana tempat persemiannya? Ya di satuan pendidikan kita ya. Kalau Bapak Ibu berada di TK ya berarti satuan pendidikan ya TK. Kalau di SD ya di SD. Kalau SMP ya di SMP, SMA ya di SMA, SMK ya di SMK. Perguruan tinggi ya di perguruan tinggi. Itu tempat persemian ya, tempat persemian. Masing-masing satuan pendidikan ini berkontribusi yang sangat tinggi terhadap perkembangan daripada peserta didik itu ya. Oleh karena itu jadilah satuan pendidikan yang subur ya, sehingga bisa menumbuh kembangkan siswa itu menjadi seperti harapan kita ya, ibaratnya seperti itu. Jadi pohon yang kuat, yang besar, yang rindang, yang berbuah, yang bermanfaat, itu yang kita harapkan. Berarti anak-anak kita itu kita harapkan menjadi ya pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang ya. Mungkin mengganti Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Menteri ya, sampai Presiden, ada yang dari ABRI dan sebagainya. Pokoknya kita tugasnya adalah mengantarkan anak-anak kita itu tumbuh kembang, akhirnya bisa berhasil menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Itu seperti itu gambarannya oleh Pak Anies. Kemudian pendidikan membutuhkan proses yang panjang ya. Jadi kalau kita bekerja di pendidikan itu tidak bisa melihat seperti membalikkan tangan ya, tidak bisa secepat itu, tidak bisa. Pendidikan itu bisa kita lihat ya, mungkin kalau dari TK berapa tahun ya Bu ya? Kira-kira 30 tahun ya. Ya 30 tahun baru kita lihat. Kemudian
pendidikan itu merupakan rekayasa, iya. Jadi Bapak Ibu di satuan pendidikan masing-masing itu harus merekayasa. Merekayasa itu artinya ya direncanakan, ya, yang direncanakan, diorganisir secara baik, kemudian dilaksanakan, kemudian diawasi. Jadi proses manajemen itu, fungsi-fungsi manajemen dilakukan. Ya, supaya apa? Supaya apa yang kita harapkan itu sesuai yang kita rencanakan. Jadi antara perencanaan dan hasil yang diharapkan ini akan sesuai. Itu perlu rekayasa. Jadi kalau kita di satuan pendidikan kita akan menghasilkan anak-anak yang berkarakter misalkan, maka ya kita harus konsekuen. Kegiatan di sekolah kita, di satuan pendidikan kita ya harus menumbuhkan karakter betul gitu ya. Sehingga nanti dia keluar dari satuan pendidikan kita itu dia menjadi siswa yang berkarakter, seperti itu. Ini pendidikan adalah rekayasa. Kemudian Bapak dan Ibu, kita sebagai pendidik juga harus tahu bahwasannya apa toh yang menjadi tuntutan abad 21 itu, atau abad industri 4.0 ya, atau abad yang masyarakat 5.0 ya. Itu seperti apa? Ya, seperti apa? Tuntutan abad 21 itu adalah yang pertama karakter, Bapak Ibu. Karakter kalau di agama kita ya akhlak ya. Karakter itu ada dua ya. Yang pertama adalah karakter moral. Karakter moral itu ya bertakwa ya, beriman, bertakwa pada Tuhan yang Maha Kuasa, kemudian jujur ya, rendah hati ya, itu semuanya adalah karakter-karakter moral ya. Di samping karakter moral ada karakter kinerja, Bapak Ibu. Karakter kinerja itu ya kerja giat bekerja atau kerja dengan gigih ya, kerja keras ya, kemudian kerja cerdas ya, kemudian kerja tuntas ya, kemudian tidak mudah putus asa ya, ulet ya, dan sebagainya. Itu